Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Langsung saja ke cara membuatnya. Pertama kita akan blender terlebih dahulu buah naga dan sawi. Di sini saya sudah siapkan blender. Saya akan blender buah naganya terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan subscribe, aktifkan lonceng. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian ya. Buah naganya sudah siap untuk di blender, langsung saja kita blender ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk mengambil ekstrak buah naga ini saya tidak perlu tambahkan air ya, karena buah naga sendiri sudah mengandung banyak air. Jadi langsung saja setelah halus, langsung kita saring. Nah, untuk blender saya ini sudah punya penyaring sendiri, jadi tidak perlu saya saring secara manual lagi. Nah, selanjutnya saya akan blender sawi. Untuk blender sawi sendiri, saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Setelah sawinya halus, langsung saja kita saring ya teman-teman. Nah, untuk sawi sendiri saya memilih untuk menyaring secara manual karena memang teksturnya berbeda dengan buah naga ya teman-teman. Nah, ini dia ekstrak buah naga dan ekstrak sawinya sudah jadi ya teman-teman. Langsung saja kita akan lanjut untuk membuat adonan mie sehatnya. Di sini saya punya wadah yang lebih besar untuk kita mencampurkan adonannya. Pertama, saya masukkan 250 gram tepung protein tinggi. Di sini saya pakai tepung cakra kembar. Kemudian saya tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam. Kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Setelah adonannya merata, saya akan tambahkan dengan 1 butir telur. Kita campur dulu telurnya supaya lebih homogen ketika kita campurkan ke dalam adonan ya. Langsung saja tuang telurnya perlahan, kemudian kita campur sampai adonannya merata. Nah, ini adonannya sudah rata. Kemudian saya akan bagi dua adonannya karena satu bagian akan saya campurkan dengan ekstrak buah naga dan satu bagian lagi akan saya campurkan dengan ekstrak daun sawi. Nah, sekarang adonannya sudah saya bagi dua. Bagian yang pertama akan saya campurkan dengan ekstrak buah naga. Langsung saja tuang ekstrak buah naganya secara perlahan, lalu kita uleni pakai tangan sampai adonannya kalis ya teman-teman. Ini adonannya sudah mulai kalis. Kemudian saya lanjutkan dengan adonan yang kedua.
saya akan tambahkan ekstrak daun sawi secara perlahan. Tuangnya sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Ini adonannya sudah kalis, lalu akan kita tutup dengan plastic wrap atau bisa juga dengan menggunakan penutup yang lain ya. Akan kita diamkan selama 30 menit. Ini dia adonan yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Teksturnya jadi lebih lembut ya teman-teman, warnanya juga bagus. Sekarang akan kita lanjutkan menggiling adonan dan akan kita bentuk memanjang. Di sini saya akan membagi dua adonan ini supaya lebih mudah untuk digiling. Langsung saja kita giling dengan menggunakan penggiling manual sampai bentuknya benar-benar tipis ya. Usahakan setipis mungkin supaya mie yang dihasilkan itu teksturnya bagus, tidak tebal-tebal ya. Ini adonannya sudah cukup tipis, langsung saja kita potong kecil-kecil memanjang seperti bentuk mie ya teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen buat mie sendiri tapi tidak punya mesin, kalian boleh coba cara ini ya teman-teman. Ini adalah adonan yang sudah kita potong-potong. Jangan lupa tambahkan sedikit tepung supaya minyak. Di sini saya sudah siapkan panci untuk merebus. Langsung saja kita panaskan airnya. Setelah air mendidih, kita tambahkan sedikit minyak. Ini opsional aja. Kemudian kita tambahkan minyak. Lalu kita aduk-aduk sampai minyak matang. Setelah matang, minyak langsung kita angkat dan nanti akan kita cuci dengan air bersih ya. Ini adalah mie yang sudah kita rebus tadi ya, sudah jadi. Bentuknya memang tidak sesempurna kalau menggiling dengan menggunakan mesin, tapi rasanya enak, kenyal, cocok banget ini untuk solusi bagi yang tidak suka makan sayur. Oke, selamat mencoba.